warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala man istawqadana min ibadatil awthan wal asnam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Allahumma hamna wa la tu'akhidna wa ansurna wa la tahtimna wa qina wa la tudrikna wa atimna wa atimna. Allahumma dafa'na al-bala wa al-madara wa al-bala wa al-kitala wa al-umum wa al-ahsana wa al-shadadika wa al-qalaq wa al-takhluq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nabiyul ilmi wa nabiyul muslimin wa muslimin. Para sepuh hadirat semua yang hadir di tempat yang mulia ini, alhamdulillah di pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak. Buktinya bahwa kita masih bisa berkumpul melaksanakan kegiatan yang positif ini, yaitu kita mengaji bersama, belajar bersama, terus Al-Quran Al-Karim. Ini adalah daripada nikmat Allah Subhanahu.
tinggal kita bersyukur. Nikmat itu adalah Allah, anugerah dari Allah Subhanahu. Yang namanya anugerah adalah pemberian tanpa harus melakukan sesuatu atau membayar dengan sesuatu. Jadi itu pemberian dari Allah. Berbeda dengan rahmat. Rahmat Allah bisa turun kepada hamba-Nya. Di antaranya adalah dengan sebab melakukan kebaikan kepada amal-amal yang baik. Sedekah, pengajian, membaca Quran, membaca sholat, itu akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini diberikan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah nikmat itu adalah anugerah pemberian dari Allah tanpa harus kita berbuat sesuatu. Ini sudah pemberian. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian tanpa harus kita melakukan sesuatu apapun. Nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mau menghitung daripada nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Allah banyak sekali nikmat Allah. Apa nikmat yang paling besar di antaranya adalah nikmatul iman. Nikmat iman, nikmat Islam, itu adalah nikmat terbesar. Maka harus kita bersyukur, mensyukuri daripada nikmatul iman wal Islam wal ihsan. Tapi Islam ini tidak akan ada, iman kita juga tidak akan bisa menjadi orang yang beriman kalau tidak ada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lah pembawa agama Islam. Maka dikatakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra, nikmat terbesar di antara nikmat terbesar daripada nikmat iman dan Islam adalah nikmat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan menjadi orang Islam, tidak akan menjadi orang yang beriman kalau Nabi Muhammad tidak dilahirkan. Maka laula kama khalaqtul aflah, tidak akan diciptakan dunia dan seisinya kalau seandainya Nabi Muhammad tidak ada. Laula jika tidak ada engkau, walaula jika tidak ada Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Maka sungguh aneh kalau seandainya berusaha untuk menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad, ya, menjauhkan dari tidak mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam keterangan kan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wa nasi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya, lebih dia cintai daripada anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad harus lebih kita utamakan daripada yang lain. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad harus lebih kita utamakan. Maka kita sedikit mengenal daripada sirah Nabi. Kita sudah ceritakan daripada kelahiran Nabi, ya. Kemudian ada silsilahnya, kemudian sampai umur 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, sampai kemarin terakhir adalah kita sudah menceritakan daripada penyimpanan Nabi terhadap Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad. Di antara nikmat-nikmat terbesar lagi yaitu adalah nikmatul akli. Nikmat kita diberikan oleh Allah akal sempurna.
Makin sempurna akal manusia, maka makin mulia. Maka kita dibedakan dengan hewan itu. Hewan itu tidak berakal. Ya, pernah kita lihat itu monyet bisa bikin bangunan seperti rumah seperti. Ya, ada monyet bikin masjid ada. Ya, nggak pernah kita lihat. Manusia dengan akal yang sempurna yang diberikan oleh Allah bisa membuat helikopter, bisa membuat mobil, bangunan yang mewah, jalan-jalan yang indah, sampai bisa bikin ampli, bikin naik, luar biasa. Itu di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku manusia, bahkan khalifah, untuk menjadi pemimpin di bumi yang mengatur bumi. Ya. Hewan sekeras apapun, sehebat apapun hewan, tetap masih bisa dikuasai oleh manusia. Karena manusia lemah, kecil, daripada gajah itu lebih besar, jerapah lebih tinggi. Ketika manusia lebih diberikan oleh Allah akal yang sempurna, maka itu di Ragunan itu ada gajah ini. Itu ditaklukkan oleh kita. Jerapah ada jerapah. Belum pernah kesana sih, nggak tahu. Di antara nikmat-nikmat yang besar ya, nikmat itu ada nikmat yang besar, nikmat yang kecil. Di antara nikmat-nikmat yang besar lagi adalah nikmat sehat. Ya. Kita nggak mungkin nih pada duduk di sini kalau nggak sehat. Ada saudara kita yang sakit, Ibu. Siapa? Semoga Allah berikan kesembuhan ya. Diberikan kesehatan bagaimana saja. Dan katanya ada yang meninggal. Tadi ada. Namanya siapa itu? Ibu Sri Purwanti. Orang mana? Itu orang sini? Orang mana? Orang sini dekat. Katanya tadi jam 7 pagi, jam 7.30. Semoga Allah ampuni segala dosanya, terima iman Islamnya, dan ditempatkan dalam yang mulia. Allah hadirnya saudara Ibu Sri Purwanti binti Gustiman Sunarto. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya alladzina an'amta 'alaihim. Kita yang diberikan oleh Allah amanah kesehatan, nikmat sehat ini nikmat terbesar. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan-kebaikan. Di antara cara mensyukuri nikmat yang sesungguhnya adalah kita menggunakan nikmat itu untuk perkara yang diridhai oleh Allah. Di antaranya kita nikmatul ain, kita bisa memandang, ya, bisa melihat warna hijau kuning, ya, memandang yang tampan, ya, yang ada di depan Ibu. Karena ada satu-satunya yang tampan di ruangan ini. Yang lainnya kan perempuan semua. Bisa memandang keindahan, bisa memandang segalanya yang ada di dunia. Kita bisa karena pandangan kita masih jernih. Nikmat pendengaran, ya, kita bisa mendengar. Ini ada suara apa itu? Suara ada yang lewat gitu. Kalau hari Sabtu mau ada itu suaranya jam diundang, ya. Itu kadang secara otomatis karena nikmat pendengaran itu pantat itu goyang-goyang.
Karena itu di antara nikmatnya pendengaran. Kita hanya mensyukuri nikmat daripada pendengaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gunakan nikmat pendengar itu yang sebaik-baiknya. Jaga daripada apa yang terlalu melampaui batas ini. Dengarkan dengan pendengaran ini luar biasa. Kita bisa mendengar ribuan pendengaran. Suara apa saja kita bisa tahu kalau masih normal ya. Ada lagi nikmat penciuman. Ini hidung. Nikmat hidung itu penciuman. Jutaan penciuman bisa kita rasakan. Kalau senang jengkol itu udah 2 kilo udah ketahuan itu kalau senang jengkol. Semua karena kan ada aroma tersendiri. Insya Allah. Saya baru tahu ini ada paras banget kok semur jengkol. Luar biasa. Kalau istri saya ikut tuh seneng banget itu. Ini lagi nggak enak badan kemarin itu. Ya. Kita bisa mencium jutaan itu penciuman. Ya. Dari rasa yang enak, yang nggak enak itu luar biasa. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat tangan ini, nikmat tangan kita bisa mengambil aqua, kemudian kita bisa mengambil ini cocoloknya, kemudian kita bisa tusukkan begini, masya Allah, dan bisa angkat ke sini dan didekatkan. Bismillah. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bekerja dengan maksimal, ya. Bagaimana seadanya ibu? Ya ada tanya. Atau ada tantangan. Ibu dikasih 1 miliar sama orang. Maksudnya contoh aja ini. Ada orang, bukan saya karena enggak punya sih. Ada orang yang nantang ibu dikasih 1 miliar, ibu mau? Halo? Tangannya ini dipotong 1. Oh ternyata tangan ini lebih berharga daripada 1 miliar. Ya Bu ya. Masya Allah. Nikmat lisan, kita bisa berbicara, bisa ngomongin orang. Teteh itu dia mau begitu. Kurang kerjaan dia. Iya ya. Terus sama-sama ngomongin gitu bahasa suku. Ya teman Syarif pun digibati ya. Gonjingnya sama-sama. Ya, lisan ini bisa kita berbicara yang baik dan apa yang khairun aw yasir. Bicaralah yang baik atau diam. Nikmat perut, kita bisa merasakan kenyang lapar. Nikmat kemaluan, itu mah paling nikmatnya kalau bertemu dengan itunya ya Bu ya. Kemudian banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kaki, kita berjalan kemanapun kita inginkan. Dari Baitul Khair ke rumah berapa kilo? Suka ngitung enggak? Berapa langkah? Itu bisa berjalan ke sini, masya Allah. Itu daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan yang diridhoi oleh Allah. Ya Bu ya. Nah, itu adalah nanti bisa sesuai dengan sesuai. Bisa menggunakan atau memberikan nikmat atau menggunakan nikmat yang sesuai yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita. Dan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita tanpa melakukan ibadah, dan itu adalah nikmat dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada kita secara gratis. Ibu ini mata ini bisa berkedip ini sehari berapa kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Itu kalau 1 kali kedip 1000 coba.
Itu berapa ribu itu harus kita bayar, seandainya itu harus kita bayar. Belum cicilan itu, gas itu, listrik, banyak sekali cicilan alasannya harus bayar ya sama Allah. Belum napas itu. Sehari berapa napas itu? Masya Allah. Di sini aja udah 100 kali lebih. Ya. Masya Allah. Perlu detakan jantung. Itu gratis semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kita tinggal bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga diberikan, dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini bi bainil urbi wal ajami maula wasallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa barik aqsiyana wa barik lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana Fawqilana sallallahu ya masih. Itu sholawat yang di situ ada istilahnya sholawat yang lupa lagi itu. Jadi Nabi Muhammad dengan membawa Nabi Muhammad tawasul, sholawat tawasul itu sholawat yang luar biasa ya, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya Rabbi bil Mustafa, seharusnya kita sering membaca agar hajat-hajat kita, khususnya bagi orang yang mau berangkat haji itu harus banyak ya. Kalau mempunyai keinginan hajat-hajat yang besar ya, tahun lagi mau umroh umpamanya, kalau mau haji itu banyakin bersolawat ya Rabbi bil Mustafa, semoga keinginan kita tercapai itu. Nah, jadi keinginan-keinginan yang ingin cepat tercapai itu membaca itu salawat itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqsiyana. Tambahin lagi waghfir lana ma madha ya wasi'al. Kalau kita banyak dosa, itu yang keduanya, baik keduanya adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemudian kita akan melanjutkan kembali silsilah yang kemarin sudah kita umur Nabi umur 35 tahun. Beliau bisa mendamaikan perseteruan antara kaum Quraisy ketika mereka berebutan di dalam penyimpanan Hajar Aswad, dan dilakukan oleh Nabi bersama para pemimpin Quraisy atau para pemimpin suku dengan kain atau jubah Rasulullah yang diamparkan, diletakkan. Pakaian Nabi, baju Nabi diletakkan dan disimpanlah Hajar Aswad dan digotong setiap ujung bajunya oleh para pemimpin kaum atau para kepala suku, dan akhirnya
dibawa mendekat Ka'bah, kemudian disimpanlah itu Hajar Aswad dengan tangan Nabi yang mulia ke tempatnya. Dan dikatakan bahwa diceritakan bangunan itu dari mulai zaman Rasul sampai sekarang itu tidak ada perubahan kecuali hanya memperbaiki atau merenovasi. Ya, tidak dibangun ulang seperti zaman Rasul, tidak. Ada memang di zaman-zaman ini ada keretakan dan itu diperbaiki. Kemudian ada ketika zaman-zaman tabi'in itu ada tambahan kayu yang 3 di dalam itu. Ya, kan kalau kita lihat di dalamnya, ya, lihat video saya juga. Katanya itu ada 3 kayu, tiang kayu, ya 3 itu dari kayu gohru yang terbaik. Itu penyangga daripada Ka'bah. Karena waktu itu ada keretakan-keretakan yang diperbaiki. Insya Allah. Kemudian ketika zaman Harun al-Rasyid menjadi seorang khalifah, Harun al-Rasyid, beliau mempunyai keinginan untuk merobohkan dan membangun kembali dengan megah. Raja ini banyak duit, dia mempunyai keinginan seperti itu. Akhirnya sebelum dilakukannya dimarahin oleh Anas bin Malik. Itu Imam Malik bin Anas itu lupa. Imam Malik kan itu madhab itu tidak madhab Maliki, madhab Hambali, kemudian Syafi'i dan Hanafi. Itu pendiri madhab itu adalah Imam Malik. Itu ada di zaman Imam Malik itu memarahi raja itu ulama yang berani memarahi raja, dan raja itu tunduk patuh. Memang di zaman itu raja itu dengan ulama besar itu takut. Jangan sembarangan kau mentang-mentang seorang raja. Tidak boleh. Tidak boleh Ka'bah itu dibangun sembarangan. Gitu ya. Kalau seandainya kau berani merubah, nanti zaman setelah engkau yang menjadi raja, dia bisa merubah Ka'bah dengan seenaknya. Maka tidak adalah wibawanya Ka'bah itu nanti di hadapan manusia-manusia. Nanti orang banyak duit, atau raja yang bisa merubah Ka'bah lagi dengan seenaknya. Nanti bentuknya mungkin aneka macam itu. Kalau banyak duit lagi nanti pakainya emas semuanya, gimana itu nanti? Tidak, dari mulai zaman Nabi sampai sekarang tetap batu itu berupa batu saja. Jadi hanya batu dari, tidak ada daripada batu-batu itu emas. Kecuali nanti ada di dalamnya itu ada semacam hadiah-hadiah yang diberikan oleh raja-raja ke Raja Makkah itu, dan digantungkanlah semacam mangkok atau semacam itu hiasan-hiasan lah pokoknya. Kalau orang kaya pada tahu itu yang begitu-begitu itu. Kayak guci-guci kecil tapi terbuat dari emas itu. Itu digantungkan saja di dalam. Dan tidak ada apapun di dalamnya. Katanya ada berhala. Iya, berhala dulu itu ada berhalanya. Bahkan sebelum Nabi itu dikelilingi Ka'bah itu jumlahnya ada 360 berhala. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW menghancurkannya ketika Fathu Makkah itu dulunya itu ada berjumlah 360 berhala. Ya, ada Lata, Uzza dan lain sebagainya. Awalnya nggak ada. Kan kebiasaan orang Quraisy itu berdagang ke luar negeri. Ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy. Li'ila a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Rihlatas sita'i was. Kebiasaan mereka itu sering bepergian, berdagang, bahkan musim dingin, musim panas, musim hujan, berangkat mereka. Jadi segala macam musim berangkat. Dan awalnya adalah ada orang yang berdagang ke Mesir. Orang Mesir itu zaman dulu itu pandai-pandai bikin patung. Piramida juga dia bikin. Patung-patung itu indah-indah banget orang Mesir itu, pintar-pintar ukirannya dan lain sebagainya.
Sehingga orang-orang tertarik dengan satu patung. Akhirnya dibawalah ketika pulang dari berdagang ke Mekah. Karena indah, dia memujinya, dan dia orang-orang termasuk orang besar daripada orang Quraisy, disimpanlah dekat Ka'bah. Kemudian lama-lama orang juga banyak memuji dengan patung itu, ya, patung-patung itu, berhala-berhala itu. Kemudian lama-lama tambah satu lagi. Sampai banyak, sampai berjumlah 360. Dan kemudian mengkultuskan, menyuruh mereka orang-orang yang jahiliyah itu bahwa inilah Tuhan-Tuhan kita, itu berhala-berhala. Alhamdulillah ini. Nah itu. Kemudian saat umur Rasulullah 40 tahun, walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ala awfaqil aqwal lidawil alimiyah ba'athahu Allah ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa'amahum birahmah. Kemudian di saat umur Nabi mendekati 40, ini paling sahihnya riwayat. Ada yang menyebutkan bahwa 43 katanya. Tapi itu banyak yang mendhaifkan atau banyak yang mengatakan bahwa hadis itu tidak sahih. Maka yang sahih itu adalah umur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW senang untuk menyendiri. Ahabul aisyah, senang menjauh dari manusia. Dan uzlah itu menyendiri atau berkhalwat, khalwat itu menyendiri, khalwat. Katanya cuma beda tak marbuto sama tak biasa perahu itu. Kalau khalwat itu berduaan laki-laki sama perempuan yang bukan mahram, nah itu haram. Kalau khalwah itu menyendiri, sendirian itu di tempat yang sepi. Dan ini adalah kehendak hati Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah dengan birru'ya shadiqatil jaliyah oleh Allah. Birru'ya shadiqah, dengan adanya mimpi-mimpi yang benar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkatlah sendirian ke Gua Hiro. Itu katanya kalau sekarang itu perjalanan dari Makkah ke Gua Hiro itu antara 10 atau 15 menit. Ibu pernah sana yang haji ada? Pernah sana? Enggak sampai sana. Katanya itu bukan gua yang seperti seandainya kita bayangkan. Jadi gua itu semacam batu yang terbelah. Itu hanya masuk 1 atau 2 orang. Itu jadi di pinggir tebing itu. Dulu itu banyak bebatuan, sekarang udah di luar biasa. Katanya saya belum kesana. Katanya gitu ya. Jadi ahabba alla ya'rifahun nas. Muhammad SAW senang bersendiri, senang bersemedi dan mentafakuri kegiatan orang-orang Arab ini kok jahiliyah sekali. Bagaimana jahiliyahnya orang Quraisy itu? Mereka menyembah berhala. Kemudian mereka membunuh anak-anak mereka. Kalau anak mereka mereka kira ini sudah terlalu banyak karena nggak ada KB zaman dulu. Udah bunuh aja, dikubur hidup-hidup. Apalagi kalau anak perempuan. Kalau anak perempuan itu mereka itu sangat malu kalau punya anak perempuan, maka dikubur hidup-hidup. Itu diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu mengubur anak perempuannya yang dikiranya anak laki-laki. Yang dikiranya anak laki-laki, padahal itu anak perempuan. Ibunya itu takut bahwa anaknya nanti dibunuh oleh ayahnya, istrinya Sayyidina Umar itu. Akhirnya ditutupi kemaluannya terus, ditutupi
Dan dia mengatakan bahwa anaknya laki-laki perempuan, kata Umar, kata Sayyidina Umar. Dia laki-laki, ya biarin. Gagah dia tuh buat perang. Ya. Sampai 2 tahun, 3 tahun. Dan dicukur rambutnya itu seperti laki-laki. Dan pakaiannya pakaian laki-laki. Sampai dikatakan itu umur 8 tahun. Itu pokoknya seperti laki-laki aja. Dan suatu ketika dia itu ingin diajak oleh Sayyidina Umar untuk belajar main panah-panahan. Yuk, belajar yuk. Main pedang-pedangan, main panah-panahan. Kemudian anaknya Sayyidina Umar itu pengen kencing. Nah, akhirnya ditolonglah gitu ya. Kemudian setelah terlihat innalillahi kata Sayyidina Umar itu, ini perempuan. Dan langsung Sayyidina Umar itu tanpa rasa kasihan pada anaknya menggali sedalam-dalamnya. Ayah lagi ngapain sih, capek-capek kan. Sampai itu yang kotoran-kotoran di kumis jauh ini dibersihin sama ayah. Capek-capek sih. Itu kotoran tanah-tanah itu dibersihin sama anaknya. Akan tetapi setelah itu dia naik, anaknya dimasukkan dan dikubur itu. Itulah kejahiliahan itu orang Arab yang dulu. Sayyidina Umar itu loh, dulunya sebelum masuk Islam. Yuharibuna, mereka itu seperti apa? Tidak berperi kemanusiaan. Oh ya, yang kuat dia hebat, yang kuat dia menang, yang lemah dia kalah. Yang lemah dia jadi pembantu, yang lemah tidak punya apa-apa. Yang kuat itu loh seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW bertafakur apa itu? Orang-orang ini tidak berperi kemanusiaan seperti itu. Menghinakan wanita. Akhirnya dengan suara hati yang diberikan oleh Allah, akhirnya dia Nabi Muhammad SAW berujlah pada 10 hari bahkan sampai 1 bulan. Nah ini bagaimana bagi kita selaku umatnya, apakah harus mengambil bagian daripada ujlah ini? Jawabannya iya. Iya, kita seharusnya iya, tapi tidak seharusnya kita pergi ke gunung. Tidak harus pergi ke hutan. Kita umatnya dituntut hanya kita itu menyendiri di dalam rumah kita beribadah kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ayat yang kedua, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu. Ketika seseorang sudah mengambil bagian ini, menyendiri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah secara khusus, itu dikatakanlah ihsan. Pendekatan secara khusus atau kata suluk atau tariqah, cara mendekatkan diri kepada Allah secara khusus pribadi, tidak bersama-sama berjamaah, tidak menjadi kita sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika orang sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah secara khusus, secara pribadi, yang harus terlihat sama orang, maka Allah akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Ini adalah gambaran Nabi Ujlah bahwa kita bisa mengambil bagian ini. Dan itu dikatakan ihsan, merasakan bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW senang menjauh daripada manusia. Kemudian nanti kita akan menceritakan bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Dan itu adalah perjalanan dulu itu luar biasa. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu dikirim oleh Sayyidah Khadijah. Masya Allah, sayangnya sama suami itu gak kerja ibu. Itu udah gak kerja, maksudnya kan menyendiri gitu. Tapi Sayyidah Khadijah, istri yang salehah, tetap mendukung keinginan suaminya ya. Seperti itu. Kalau kita mamanya suami kita bilang, sayang, Bapak sekarang mau menyendiri aja, gak mau kerja, pokoknya kamu sediakan semuanya. Ibu gimana kira-kira?
Itu kasih sayangnya sama suami, tunduknya sama suami. Sayyidah Khadijah setiap ketika nabinya berlama nggak datang nih, nggak ngambil bekal nih, kasihan. Tapi sebetulnya itu keinginan Nabi, banyaknya Nabi sendiri yang udah habis pulang lagi, nanti kalau udah berangkat lagi. Itu lama, itu waktunya yang lama. Dan nanti akhirnya Nabi mendapatkan ru'ya shadiqah, mimpi-mimpi yang nyata. Mimpi-mimpi yang nyata. Orang-orang mukmin juga bermimpi itu, kalau mimpinya tidurnya dalam keadaan wudu, nanti bisa ditakbir ya Bu ya, ditakbir ru'ya. Dan itu bisa dikatakan mimpi yang benar bisa ya. Kan di zaman Hasan Al-Basri, beliau pada seorang takbir mimpi bahwa ada seorang datang, mimpinya sama. Ya Imam, kalau Imam itu kiai, kalau di sini kiai Imam itu. Ya Imam, saya bermimpi saya melakukan azan. Datang lagi orang yang kedua, ya Imam, saya bermimpi saya melakukan azan. Sama-sama azan itu. Tapi takbirannya tidak selalu sama takbirannya. Kemudian Hasan Abbas memutuskan bahwa nanti kalau udah seminggu, nanti kamu sendiri lagi. Sama yang kedua juga, terus 1 minggu kamu sendiri lagi. Dan kemudian Hasan Al-Basri itu meneliti orang yang kedua itu, yang salah satu ternyata itu adalah seorang muazin, orang yang suka azan. Kemudian salah satunya yang juga mimpi azan, ternyata dia mah dengar beritanya suka mencuri. Orang itu suka mencuri, tapi nggak nanya langsung sama orang, tapi dengar dari kabar orang itu suka mencuri. Kemudian setelah 1 minggu ditanyakanlah oleh orang yang tadi yang suka azan itu, gimana Tuhan? Gimana Imam, mimpi saya begini, kamu nanti tahun depan akan bisa naik haji. Kemudian yang gimana Tuhan? Saya mimpi saya, kamu hati-hati kamu nanti kamu akan kehilangan salah satu anggota badan kamu. Akhirnya sama tapi kok beda gitu. Ternyata apa caranya dia kehidupannya gitu kan. Meskipun mimpinya sama, tapi nanti bisa penilaiannya yang berbeda. Bagaimana kehidupan kita? Dan bagaimana cara dia ketika bermimpi, apakah punya wudu atau tidak, sholat dulu atau tidak. Meskipun mimpinya seperti itu, nanti bisa takwilnya berbeda. Dan ternyata benar, setahun kemudian yang azan itu naik haji. Kemudian yang suka nyuri itu, mimpinya azan, itu ketahuan. Akhirnya setelah ketahuan, dia dipotong tangan. Jadi ada ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, dan mimpi yang benar itu bisa ditakwil. Dan inilah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti ada tuntunan, tapi Nabi Muhammad tidak langsung, meskipun sudah ada mimpi, tidak langsung ini kebenaran, enggak. Sebelum ada Jibril datang, sebelum betul-betul Jibril menampakkan dan memberikan wahyu, tidak berani. Ini kadang-kadang ada orang yang sudah berani menyendiri lama, kemudian nanti mimpi begitu, dia merasanya mendapatkan ajaran baru. Kayak Lia Eden itu, dia katanya ditemui Jibril dan lain sebagainya. Nah, itu salah. Itu saja, insya Allah nanti kita lanjutkan bagaimana